Naila, lanjut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut, Mindada Kanada. Saya Bapak Le. Ya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Naila Faradila, di mana yang akan dibahas yaitu keuntungan larutan itu sendiri. Yang pertama yaitu bagian setara untuk pengobatan terjamin, karena larutan itu sendiri bersifat homogen. Kemudian yang kedua, larutan lebih efektif. Yang ketiga, iritasi lambung dapat dikurangi jika obat diberikan dalam larutan. Yang keempat, absorpsinya tidak terhambat. Next. Kerugian dari larutan yang pertama yaitu larutan memerlukan wadah, tidak stabil dalam air, kerusakan yang tidak sengaja lengkap dan berkurang. Stabilitas dapat mengalami penurunan dalam larutan. Next. Menurut kesetimbangan, larutan dibagi menjadi 3, yaitu larutan jenuh, larutan tidak jenuh atau hampir jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan jenuh adalah larutan di mana larut ada dalam keseimbangan tepat larut dalam batas kelarutannya dengan fase pelarutnya. Larutan tidak jenuh atau hampir jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah suatu larutan yang mengandung zat dalam konsentrasi yang banyak pada suhu tertentu sehingga yang tidak dapat larut lagi. Next. Disolusi zat padat, cair, dan gas. Disolusi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pada zat padat yang akan masuk ke dalam pelarut menghasilkan suatu larutan. Kita pernah melihat tablet dilarutkan dalam segelas air, atau pasti teman-teman pernah melihat iklan Redoxon yang dilarutkan dalam air. Dari yang berupa tablet utuh, lama-kelamaan ukurannya menjadi kecil. Lanjut saya pada moderator. Selanjutnya konsep disolusi. Konsep disolusi mengacu kepada 3 hal. Yang pertama, disolusi mengacu pada proses ketika fase padat ke dalam fase larutan, seperti yang telah dijelaskan tadi dari Saudari Kasma. Kemudian yang kedua, intinya ketika obat melarut, partikel-partikel padat akan memisah. Kemudian yang ketiga, disolusi adalah proses pelepasan senyawa obat dari sediaan. Next. Kemudian laju disolusi obat dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, sifat fisika kimia obat. Yang kedua, faktor formulasi. Dan yang ketiga, faktor alat dan kondisi lingkungan. Next. Kemudian uji disolusi. Yang pertama, peran uji disolusi. Digunakan untuk bidang industri, perkembangan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, alat uji disolusi. Alat uji disolusi tipe keranjang. Alat uji disolusi yang digunakan itu seperti tipe keranjang dan tipe dayung. Yang ketiga, medium disolusi. Menggambarkan keadaan cairan pada lambung dan usus. Yang keempat, metodologi disolusi seperti wadah, suhu, volume media disolusi, posisi pengambilan sampel,
waktu pengambilan sampel, dan penentuan kadar zat larut. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan.